Amerika Serikat semakin terpuruk akibat kekonyolan yang dilakukan Donald Trump. Kebijakan tarif yang mereka canangkan malah menjadi senjata makan tuan. Pengusaha negeri Paman Sam saat ini semakin kebingungan dengan kerugian yang terus melebar. Belum lagi, China juga semakin dekat untuk menyalip kekuatan Amerika di pasar dunia. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Tetap pertahankan pendirian meski alami kerugian. Donald Trump gak henti-hentinya bikin keputusan konyol yang merugikan satu dunia. Presiden ke-47 Amerika Serikat ini menerapkan kenaikan tarif impor dengan semena-mena. Alhasil aturan nyeleneh ini langsung mendapat pertentangan dari sejumlah negara. Bagaimana tidak mereka dikenai pungutan yang begitu tinggi tanpa alasan yang jelas. Sebut saja Jepang yang berniat menghalalkan segala cara untuk meredam penindasan Amerika. Sementara Jerman terus menodong Uni Eropa untuk mengambil tindakan tegas. Negeri Panzer merasa dirugikan selaku salah satu eksportir mobil terbesar di dunia. Respon serupa juga digalakan Italia yang berambisi menaikkan harga mobil-mobil Ferrari di AS. Salah satu respon paling keras ditunjukkan Perdana Menteri Kanada yakni Mark Carney. Pejabat 60 tahun ini sampai menghentikan seluruh kerjasama dengan AS karena telah dicurangi. Meski terus dikecam, Donald Trump malah bersikap cuek dan gak mau peduli. Pria berambut pirang ini bahkan terus ngotot untuk menjalankan kebijakan tarifnya. Menurut Trump, aturan ini bakal menghadirkan keuntungan besar untuk negaranya. Padahal, kebijakan tersebut terbukti sudah mencoreng status Amerika Serikat selaku negara adidaya. Contohnya di sektor ekonomi di mana harga kebutuhan pokok negeri Paman Sam melonjak drastis. Namun, politikus asal Partai Republik ini malah nggak mau disalahkan atas blunder fatalnya. Sebaliknya, Trump malah berdalih kalau Amerika Serikat tengah dipermainkan seluruh negara di dunia. Mereka menipu kita seperti tidak ada yang pernah menipu kita sebelumnya. Hampir setiap negara di dunia menipu kita, termasuk China dan Uni Eropa yang sangat kejam, ujar Trump. Kemarahan pengusaha ke Donald Trump. Penerapan tarif Donald Trump justru menjadi bumerang bagi ekonomi Amerika. Bagaimana tidak, sejumlah pengusaha Paman Sam menjerit akibat biaya impor yang gak masuk akal. Sebut saja Elon Musk yang gak terima sekutunya yang membebankan tarif gak masuk akal. Saya sangat berharap Eropa dan Amerika berada di situasi tanpa tarif ke depannya, ungkap Musk. Wajar jika Musk menjerit akibat ulah sekutunya yang semena-mena. Pengusaha 53 tahun ini dikabarkan merugi hingga 19,9 miliar dolar Amerika akibat perang tarif Trump. Kemudian ada Jeff Bezos yang alami kerugian besar akibat penerapan tarif Trump. Ex-CEO Amazon ini dikabarkan kehilangan kekayaannya sebesar 7,59 miliar dolar. Nggak heran sejumlah kerugian ini membuat Paddy Cosgrave naik pitam dengan Trump. Ini adalah kesalahan besar oleh Amerika Serikat. Mereka telah memutuskan untuk memainkan kartu yang menentukan apakah mereka masih dominan. Sudah jelas bahwa kita tidak lagi hidup di dunia unipolar, kecam CEO Web Summit tersebut. Tekanan yang dihadapi Trump juga semakin besar di dalam negeri. Politikus 78 tahun ini dihujani gugatan oleh pengusaha yang gak terima usahanya dihabisi tarif. Buktinya, Liberty Justice Center tengah mempersiapkan gugatan pengusaha kecil kepada Trump. Para pengusaha menilai ekonomi Paman Sam belum mendapat ancaman luar biasa dari asing. Tidak seorang pun boleh memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak yang memiliki konsekuensi ekonomi global yang begitu besar. Tegas Jeffrey Schwab selaku penasehat senior dari Liberty Justice Center. Sepatu hitam polos dari Cavilas bisa kamu dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Strategi rahasia Cina. Tindakan agresif Amerika Serikat juga membuat Cina semakin dominan. Negeri tirai bambu bahkan mulai menguasai pasar di negara-negara sekutu Paman Sam. Bagaimana tidak, negeri tirai bambu dikabarkan segera membuka e-commerce-nya di Jepang. Pasalnya, Cina dikabarkan bakal meluncurkan TikTok Shop di negeri Sakura. Cina bahkan dikabarkan sudah meluncurkan TikTok Shop di Eropa. Jerman, Prancis, dan Italia jadi 3 negara tempat situs niaga elektronik tersebut mulai beroperasi di benua biru. Gak heran pendapatan TikTok semakin meroket karena ekspansi pasar tersebut. Aplikasi milik negeri panda ini dikabarkan sudah meraih cuan sebesar 23 miliar dolar. Bahkan TikTok Shop berhasil menjadi raja di sektor e-commerce Paman Sam.
Pasalnya, platform dagang ini diketahui berhasil menggait 4,7 pelanggan di Amerika. Kesuksesan TikTok Shop ini nggak terlepas dari kepiawaian He Lifeng, sebab wakil Perdana Menteri Cina ini diketahui sangat ulung dan pandai di meja negosiasi. He bahkan disebut punya komunikasi efektif yang mampu merayu pebisnis barat. Kalau dulu berbicara lagaknya ChatGPT, He sekarang bisa berbicara dengan sangat efektif, ungkap salah satu pelaku dagang kepada Reuters. Selain itu, He bakalan mati-matian mempertahankan kepentingan Cina. Alasannya karena politikus 70 tahun ini ingin mempertahankan surplus dari negeri panda. He akan mempertahankan surplus perdagangan Cina. Sulit melihat He akan melunak dalam isu surplus perdagangan, yang penting bagi penciptaan lapangan kerja di Cina. Jelas Wen Tisung selaku peneliti di Atlantic Council. Manfaatkan pertolongan Indonesia. Pertentangan dari berbagai pihak semakin membuat Amerika Serikat pusing tujuh keliling. Negara adidaya tersebut terancam mengalami kerugian besar jika nggak sigap mengatasi masalah. Beruntungnya krisis ini bisa diselamatkan jika AS mau menerima uluran tangan dari Indonesia. Pasalnya, tanah air terus berupaya menjalin komunikasi intens dengan negeri Paman Sam. Sri Mulyani bahkan berulang kali menjalin pertemuan dengan Menteri Keuangan Amerika yakni Scott Bessent. Ini adalah langkah yang terus kami lakukan, sehingga ini menggambarkan bahwa Indonesia punya upaya bersama yang terkoordinir dan terarah dengan baik, ujar Ibu Menko. Gak cuma itu, pemerintah bahkan sampai menawarkan solusi yang sama-sama menguntungkan. Selain mengatasi kebijakan tarif, rencana ini juga bakal mempererat hubungan kedua negara. Hal tersebut diungkapkan Erlangga Hartarto usai menjalin pertemuan dengan pihak Amerika. Jadi neraca perdagangannya sekitar 19, kami berikan lebih dari 19,5. Jual beli langsung 19,5, namun kami juga ada proyek yang kami akan beli dari Amerika. Selain itu, kita juga tawarkan deregulasi, ujar Menko bidang perdagangan tersebut. Rupanya permintaan Indonesia ini disambut baik oleh pihak Paman Sam. Negara berpenduduk 340 juta jiwa ini mengapresiasi upaya tanah air untuk bernegosiasi dengan baik. Buktinya Bumi Nusantara masuk jajaran negara teratas yang mencapai tahap negosiasi lebih lanjut. AS menyebut dari total 100 negara lebih, Indonesia masuk 20 calon mitra terbaik. Sontak hal ini langsung bikin Sri Mulyani percaya diri bisa berbicara banyak membantu Amerika. Kita menyampaikan pandangan sehingga hubungannya tetap terjaga. Dan ini sangat diapresiasi karena Indonesia adalah negara yang besar. Jadi sisi kepemimpinan kita itu penting untuk mereka, ujar Sri Mulyani. Dapatkan kaos distro dengan berbagai motif dari Emirzo yang bisa kamu dapetin seharga 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Jadi begitulah kisah heroik Indonesia membantu Amerika Serikat yang ditentang rakyatnya sendiri. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?